Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Tripasongko dari IIK Bakti Wiatya Kediri akan menyampaikan materi tentang pertimbangan biofarmasetik pada rancang bangun produk obat. Suatu bahan obat secara umum diberikan kepada pasien dalam bentuk produk obat. Produk obat yang umum digunakan adalah bentuk sediaan liquid, misalnya sirup suspensi, kemudian semi-solid, misalnya krim, salep, kemudian sediaan solida, misalnya tablet dan kapsul. Produk obat dirancang untuk mampu memberikan efek baik itu secara lokal maupun sistemik dan menghasilkan aktivitas terapeutik yang optimal serta aman untuk pasien. Dalam merancang suatu produk obat, diperlukan suatu pengetahuan tentang dasar-dasar biofarmasetika, di mana yang kita ketahui biofarmasetika, kita akan mempelajari tentang pengaruh sifat fisikokimia obat dan produk obat secara in vitro pada penghantaran obat dalam tubuh. Fokus utama dari ilmu ini adalah bioavailabilitas atau pengukuran kecepatan dan jumlah obat aktif yang mencapai set aksi. Diperlukan perhatian khusus mengenai bioavailabilitas karena perubahan pada kecepatan atau jumlah obat yang mencapai set aksi akan mempengaruhi farmakodinamika dan toksisitas obat. Dasar-dasar yang digunakan untuk merancang bangun produk obat yaitu sifat fisikokimia bahan obat meliputi pKa dan profil pH, ukuran partikel, polimorfisme, higroskopisitas, koefisien partisi, interaksi dengan filler, kemudian profil stabilitas pH. Selain itu, dasar lainnya yaitu kita mengetahui rute pemakaian yang akan digunakan, yaitu meliputi sifat anatomis dan sifat fisiologis. Kemudian kita harus juga mengetahui efek farmakodinamika yang kita inginkan memiliki aktivitas yang segera atau aktivitas yang diperpanjang. Selain itu, kita juga harus mengetahui sifat toksik bahan obat, eksipien yang aman, kemudian pengaruh eksipien dan bentuk sediaan dalam penghantaran obat. Pada masing-masing rute pemakaian suatu produk obat diperlukan suatu pertimbangan biofarmasetika tertentu untuk merancang suatu produk obat untuk tujuan tersebut. Sebagai contoh, pada formulasi sediaan tablet vaginal diperlukan eksipien yang sesuai dengan sifat fisiologis serta anatomis dari organ tersebut. Contoh lain yaitu untuk sediaan obat mata diperlukan pertimbangan biofarmasetika khusus, misalnya pH, isotonisitas, sterilitas, iritasi lokal yang terjadi pada kornea, irigasi pada mata, serta perhatian untuk absorpsi sistemik dari obat. Sebelum suatu obat dapat diabsorpsi ke dalam sirkulasi sistemik, suatu produk obat harus melalui beberapa tahapan. Misalnya untuk produk solida dengan pelepasan segera, tahapan yang dilalui yaitu yang pertama, disintegrasi yang diikuti pelepasan obat, kemudian pelarutan obat dalam lingkungan aqueous atau disolusi, kemudian absorpsi melalui membran sel menuju sirkulasi sistemik. Dari ketiga tahapan tersebut, kecepatan obat mencapai sirkulasi sistemik ditentukan oleh suatu tahap yang paling lambat dari proses tersebut atau disebut dengan tahap penentu kecepatan atau rate limiting step. Sebagai contoh, sediaan solida, rate limiting step-nya yaitu pada proses pelarutan dan absorpsi. Sedangkan pada sediaan bahan obat yang memiliki kelarutan kecil dalam air, rate limiting step-nya adalah pada tahap disolusi. Sedangkan pada sediaan dengan bahan obat yang memiliki kelarutan besar dalam air, rate limiting step-nya yaitu pada tahap absorpsi. Pertimbangan biofarmasetik dalam merancang bangun produk obat yang selanjutnya yaitu tentang proses laju bioavailabilitas obat, di mana tahapan tersebut antara lain produk obat akan mengalami disintegrasi menjadi partikel obat, kemudian partikel obat akan larut ke dalam suatu larutan aqueous, kemudian akan diabsorpsi sehingga obat berada dalam tubuh. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam merancang produk obat akan memiliki karakteristik bioavailabilitas yang diinginkan, antara lain tipe produk obat, baik itu larutan atau tablet atau sediaan semisolida, kemudian sifat bahan tambahan dalam produk obat tersebut, sifat fisikokimia molekul obat, serta rute pemakaian produk obat. Disintegrasi. Menurut United States Pharmacopeia edisi 27, disintegrasi merupakan keadaan di mana
Berbagai residu tablet, kecuali fragmen-fragmen penyalut yang tidak larut, tinggal dalam mesh atau penyaring alat uji sebagai massa yang lunak serta tidak memiliki inti atau bahan obat yang tidak teraba. Disintegrasi ditujukan untuk bentuk sediaan pelepasan segera serta ditujukan untuk penggunaan oral dan berbentuk solid. Pengecualian uji disintegrasi untuk tablet rohisi, chewable, serta produk obat yang pelepasannya dimodifikasi. Pelarutan dan kelarutan. Perbedaan pelarutan dan kelarutan yaitu pelarutan merupakan suatu proses suatu bahan obat terlarut dalam pelarut, sedangkan kelarutan merupakan massa solut yang mampu melarut dalam suatu massa atau volume solvent tertentu pada suhu tertentu. Pelarutan bersifat dinamis, sedangkan kelarutan bersifat statis. Dalam suatu sistem biologis, pelarutan suatu bahan obat dalam media aqueous merupakan bagian penting sebelum bahan obat tersebut diabsorpsi. Suatu laju pelarutan obat dengan kelarutan dalam air rendah dari suatu sediaan solida mampu mengendalikan laju absorpsi obat sistemik. Laju pelarutan mengindikasikan bioavailabilitas dari obat. Uji disolusi merupakan salah satu uji yang wajib dilakukan untuk sediaan padat sebelum dipasarkan. Tahapan pelarutan meliputi proses pelarutan obat pada permukaan partikel solid yang mengakibatkan terbentuknya suatu lapisan atau layer yang berasal dari larutan jenuh pada sekeliling partikel. Obat yang terlarut dalam larutan tersebut dikenal sebagai stagnan layer yang akan berdifusi ke pelarut dari daerah konsentrasi obat tinggi ke obat rendah. Hal ini mengikuti persamaan Noyes-Whitney di mana laju pelarutan atau dC/dt merupakan laju obat terlarut per waktu yang merupakan perubahan konsentrasi dalam cairan disolusi. D pada persamaan Noyes-Whitney menggambarkan tetapan laju difusi, sedangkan A merupakan luas permukaan partikel. CS merupakan kadar obat, yaitu kelarutan obat dalam stagnan layer, kemudian H merupakan tebal dari stagnan layer. Berdasarkan persamaan Noyes-Whitney tersebut, kita dapat mengetahui bahwa proses pelarutan dari suatu produk obat dipengaruhi oleh sifat fisikokimia bahan obat, formulasi dari produk obat tersebut, serta pelarut yang digunakan. Sifat fisikokimia bahan obat yang akan mempengaruhi pelarutan antara lain pKa dan profil pH, di mana tujuan dari kita mengetahui pKa dan profil pH yaitu untuk mengetahui stabilitas dan kelarutan dari produk akhir. Kemudian ukuran partikel, tujuannya untuk mengetahui kelarutan obat serta laju pelarutan produk. Polimorfisme, bahan obat yang berada dalam berbagai bentuk kristal mampu mengubah kelarutan. Higroskopisitas, yaitu suatu kemampuan obat mengabsorpsi uap air akan berpengaruh terhadap struktur fisika serta stabilitas produk. Koefisien partisi akan memberikan indikasi afinitas relatif suatu bahan obat. Interaksi bahan obat dengan filler akan menentukan kesesuaian spesifikasi filler dengan bahan obat yang akan berpengaruh terhadap stabilitas dari bahan obat. Selain itu, sifat fisika kimia yang akan berpengaruh pada pelarutan, profil stabilitas pH. Stabilitas pH akan dapat mempengaruhi stabilitas dari suatu produk obat. Dengan mengetahui profil stabilitas pH akan dapat mencegah kerusakan produk selama penyimpanan atau setelah pembelian. Faktor formulasi yang akan berpengaruh pada pelarutan yaitu eksipien. Eksipien yang terdapat dalam suatu formulasi produk obat dapat memberikan suatu sifat fungsional tertentu pada suatu sediaan. Sifat fungsional tersebut digunakan untuk memperbaiki beberapa karakteristik dari bahan aktif, misalnya kompresibilitas, laju absorpsi obat, serta bioavailabilitas dari obat. Selain itu, eksipien dapat mempengaruhi kinetika pelarutan obat dengan jalan mengubah media pelarutan atau berinteraksi dengan bahan obat. Sebagai contoh, magnesium stearat yang digunakan sebagai lubrikan pada sediaan tablet akan mengakibatkan air susah menembus ke tablet sehingga akan menurunkan pelarutannya.
Eksipien yang ditambahkan dalam suatu formula sediaan akan berinteraksi dengan bahan aktif membentuk suatu kompleks yang dapat mempengaruhi pelarutannya. Contoh, tetrasiklin dan kalsium karbonat yang akan membentuk kompleks kalsium tetrasiklin yang mengakibatkan penurunan kelarutan serta absorpsi dari kompleks tersebut. Eksipien yang ditambahkan untuk mengubah laju dan jumlah absorpsi obat atau menunda serta memperlambat laju absorpsinya. Sebagai contoh, Avicel yang ditambahkan sebagai disintegran pada sediaan solida akan mengakibatkan meningkatnya tetapan laju absorpsi obat serta menurunkan waktu obat mencapai kadar puncak dalam plasma. Pelarutan dan uji pelepasan obat bertujuan untuk melihat keseragaman pelepasan obat dari masing-masing batch, kemudian mengetahui stabilitas sediaan atau bahan obat, melaksanakan scale up and post-approval change, kemudian memprediksi tampilan in vivo dari sediaan. Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan dalam pelarutan dan uji pelepasan obat yaitu bahan obat meliputi ukuran partikel, polimorfisme, luas permukaan, serta stabilitas kimia. Formulasi produk obat, eksipien, kemudian media pelarutan meliputi volume, pH, molaritas, kosolven, enzim atau surfaktan, suhu media, tools, kemudian hidrodinamika meliputi laju pengadukan, di mana laju pengadukannya rendah berkisar antara 50-75 rate per menit, mampu mengindikasikan perbedaan faktor formulasi yang mempengaruhi pelarutan jika dibandingkan dengan laju pengadukan yang lebih tinggi. Namun, laju pengadukan yang tinggi juga diperlukan untuk memperoleh laju pelarutan yang reproducible pada formulasi sediaan tertentu, misalnya pada sediaan suspensi. Selain itu, bentuk wadah. Suatu wadah memiliki daya tampung yang bervariasi dari mililiter sampai liter atau yang memiliki alas bulat atau datar yang akan mengakibatkan posisi tablet berbeda ketika diuji. Selain itu, peletakan tablet dan sinker. Kondisi sink merupakan indikator pada suatu volume media berlebih yang memungkinkan suatu obat padat untuk dapat melarut secara terus-menerus. Digunakan untuk produk obat floating atau yang menempel pada wadah. Beberapa alat uji pelarutan menurut USPNF yaitu aparatus yang pertama, rotating basket yang digunakan pada sediaan tablet. Kemudian aparatus yang kedua yaitu pedal, digunakan untuk menguji sediaan tablet, kapsul atau suspensi. Aparatus yang ketiga yaitu reciprocating cylinder yang digunakan untuk menguji pelarutan pada sediaan extend release. Aparatus yang keempat yaitu flow cell yang digunakan untuk menguji pelarutan pada bahan obat dengan kelarutan rendah. Kemudian aparatus yang kelima yaitu pedal over disc yang digunakan untuk menguji pelarutan pada sediaan obat transdermal. Kemudian aparatus keenam yaitu silinder yang juga digunakan untuk menguji pelarutan pada obat transdermal. Kemudian aparatus yang ketujuh yaitu reciprocating disc yang digunakan untuk menguji pelarutan pada obat extend release. Beberapa gambar dari alat uji pelarutan seperti yang terlihat pada slide ini. Beberapa pertimbangan utama dalam merancang suatu produk obat adalah seperti berikut. Yang pertama yaitu pertimbangan farmakodinamika, meliputi tujuan terapeutik, efek toksik, serta reaksi yang merugikan. Tujuan terapeutik sebagai contoh, sediaan yang digunakan untuk terapi penyakit akut, produk obat yang dirancang harus dapat melepas obat secara cepat, absorpsi cepat, serta mula kerja obat juga cepat. Misalnya, pada sediaan nitrogliserin yang dirancang secara sublingual pada pengobatan angina pectoris. Sedangkan untuk profilaksis dalam pengobatan penyakit kronis, suatu sediaan dirancang dengan pelepasan terkendali atau extend release. Pertimbangan yang kedua yaitu pertimbangan obat meliputi sifat fisika dan kimia obat.
Kemudian pertimbangan yang ketiga yaitu produk obat, meliputi farmakokinetika obat. Sebagai contoh, pada bahan obat yang memiliki rentang pemakaian sempit dengan mengetahui profil farmakokinetika bahan obat tersebut akan mampu merancang produk yang mampu meningkatkan terapi obat dengan pengaturan dosis yang tepat, yaitu besar dan frekuensi dosis. Kemudian bioavailabilitas obat. Pada bioavailabilitas obat, hal yang perlu dipertimbangkan adalah stabilitas obat dalam saluran cerna, yaitu pada lambung dan usus. Sebagai contoh, penisilin G yang tidak stabil pada asam lambung diperlukan adanya suatu pendaparan dalam formulasinya, atau dapat disalut enterik guna melindungi obat dari peruraian pada pH rendah. Selain itu, pada pertimbangan produk obat, kita harus memperhatikan rute pemakaian obat, bentuk sediaan yang diinginkan, serta dosis obat yang diinginkan. Pertimbangan lainnya yaitu pertimbangan pasien yang berkaitan dengan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat, di mana tingkat kepatuhan yang rendah mungkin disebabkan pasien mengalami kesulitan ketika menelan atau merasa bau serta rasa yang tidak enak pada produk obat tersebut. Selain itu, pertimbangan pasien yang lainnya adalah biaya dari produk obat tersebut. Selain keempat pertimbangan tersebut, kita juga harus mempertimbangkan fabrikasinya, meliputi biaya, ketersediaan bahan baku, stabilitas, kendali kualitas, serta metode fabrikasi. Pada saat akan merancang suatu sediaan, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh suatu industri farmasi. Antara lain, yang pertama, rute pemakaian yang dituju, besar dosis, karakteristik anatomis dan fisiologis dari site pemakaian, yaitu meliputi penembusan membran dan aliran darah. Kemudian sifat fisikokimia site, meliputi pH, tekanan osmotik, serta adanya cairan fisiologis. Pertimbangan selanjutnya yaitu interaksi yang terjadi antara obat dan bentuk sediaan pada site pemakaian. Berikut ini saya akan mencoba menguraikan tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang suatu sediaan berdasarkan rute pemakaiannya. Yang pertama yaitu produk obat oral. Keuntungannya yaitu nyaman digunakan, aman, serta terhindar dari rasa sakit. Misalnya pada pemakaian injeksi, serta terhindar dari bahaya konsentrasi obat tinggi yang toksik dalam darah, sebagai contohnya pada pemakaian intravena. Kerugian dari produk obat oral yaitu potensial terjadinya penurunan atau perubahan bioavailabilitas obat, serta pasien akan merasa mual dan tidak enak ketika mengonsumsi produk obat secara oral. Kemudian, obat yang tidak terabsorpsi mengakibatkan terjadinya perubahan pada kandungan dan flora biologis saluran cerna. Molekul obat yang terion tinggi seperti contohnya hexametonium, bentolinium terionisasi pada pH usus sehingga sukar diabsorpsi. Obat dengan berat molekul besar tidak dapat diabsorpsi dengan baik jika diberikan secara oral, sebagai contoh neomycin dan gentamicin. Produk obat yang kedua yaitu produk obat bukal. Produk obat ini dirancang untuk melepas dan absorpsi obat dalam bukal atau pipi, di mana yang kita ketahui rongga bukal merupakan ruang antara lengkung mandibula dan mukosa oral, yaitu suatu area dengan pasokan pembuluh darah yang baik untuk absorpsi dengan efisien. Kemudian, absorpsi obat tidak melalui liver sebelum didistribusikan secara sistemik, sehingga obat yang memiliki first pass effect yang bermakna jika diberikan secara bukal akan memberikan bioavailabilitas yang baik dibandingkan diberikan secara oral. Produk obat yang ketiga merupakan produk obat yang diberikan secara sublingual. Produk obat sublingual dirancang untuk sediaan yang mengalami difusi dan penetrasi cepat melintasi membran mukosa. Produk obat sublingual merupakan formulasi laktosa dan pati yang melarut cepat di bawah lidah untuk selanjutnya diabsorpsi. Sebagai contoh, tablet nitrogliserin yang diberikan secara sublingual memiliki mula kerja yang cepat dibanding sediaan oral atau melalui kulit, namun lama aksinya lebih pendek. Produk obat yang selanjutnya yaitu produk obat nasal. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain, mukosa nasal mempunyai vaskularisasi yang tinggi serta dapat dicapai dengan mudah.
Produk obat yang banyak dijumpai adalah vasokonstriktor lokal, misalnya phenylephrine, nafazolin, serta ipratropium bromida yang digunakan untuk terapi rinitis atau flu. Selain itu, produk obat nasal cocok digunakan untuk produk biologis, misalnya protein dan peptida yang saat ini sedang dikembangkan untuk rute pemberian secara nasal. Produk obat yang selanjutnya yaitu produk obat kolonik. Produk obat kolonik sesuai digunakan untuk beberapa penyakit yang berada di kolon, misalnya penyakit Crohn atau kolitis. Produk obat kolonik sesuai untuk obat-obat protein dan peptida, di mana yang kita ketahui secara umum obat-obatan yang berasal dari protein dan peptida tidak stabil pada lingkungan asam di lambung serta akan terurai oleh enzim proteolitik yang berada di lambung serta usus. Bakteri anaerobik yang mendominasi di kolon mengakibatkan sediaan seperti beta blocker dan anti radang, misalnya naproxen, menjadi kandidat dalam penghantaran secara kolonik. Pertimbangan dalam merancang suatu sediaan berdasarkan rute pemakaian selanjutnya yaitu produk obat rektal. Produk obat rektal cocok digunakan untuk sediaan padat atau cair. Dapat digunakan untuk penghantaran secara lokal atau sistemik, sesuai untuk bahan obat yang tidak dapat ditoleransi untuk diberikan secara oral. Misalnya untuk obat yang menyebabkan mual atau pada kondisi yang tidak mungkin diberikan obat secara oral, misalnya pada pasien dengan kondisi kritis. Kemudian dapat menghindari first pass effect yang disebabkan oleh enzim yang ada di hati. Selain itu, absorpsi di rektal bawah tidak melewati hati, sedangkan absorpsi pada bagian atas melalui vena porta hepatica. Pelepasan obat bergantung pada basis yang digunakan, di mana basis obat yang larut air, misalnya polyethylene glycol dan gliserin, akan melarut serta melepaskan obat. Basis yang berminyak dengan titik leleh rendah akan meleleh pada suhu tubuh serta melepaskan obat. Beberapa sediaan suppositoria yang mengandung emulsifying agent yang akan menjaga minyak lemak teremulsi serta obat melarut di dalamnya. Rute pemakaian yang selanjutnya yaitu produk obat yang digunakan secara vaginal. Produk obat vaginal sesuai untuk penghantaran secara lokal, meskipun kadang absorpsi obat secara sistemik dapat terjadi. Contoh sediaan yaitu suppositoria vaginal progesteron yang dikembangkan untuk mengobati gejala premenstruasi, ansietas, serta iritabilitas. Selain itu, fluconazole yang merupakan antifungitriazol yang diformulasi untuk mengobati kandidiasis vulvovaginal. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang suatu produk obat berdasarkan rute pemakaian selanjutnya yaitu pada produk obat yang digunakan secara parenteral, di mana pemberian intravena memberikan mula kerja yang paling cepat jika dibandingkan dengan yang lainnya. Selain itu, setelah pemberian intravena, obat langsung didistribusi ke seluruh bagian tubuh. Sedangkan pada pemberian intramuskular, obat masih harus diabsorpsi dari site injeksi ke aliran darah. Pada pemberian intramuskular, pelepasan obat dapat dimodifikasi dengan formulasi pembawa sediaan injeksi. Larutan aqueous akan melepaskan obat serta obat akan diabsorpsi dengan segera. Pembawa yang kental atau berminyak atau sediaan suspensi akan mengakibatkan pelepasan dan absorpsi obat yang lambat. Pembawa yang kental mengakibatkan penurunan difusi dan distribusi dari sediaan obat. Produk obat yang selanjutnya yaitu dengan rute inhalasi. Produk obat inhalasi memiliki keuntungan yaitu absorpsi dan mula kerja obat cepat, terhindar dari first pass effect atau metabolisme sebelum absorpsi sistemik, lokalisasi obat ke paru-paru, serta mampu meminimalisir toksisitas sistemik. Hal lain yang perlu dipertimbangkan yaitu ukuran partikel dari suspensi memegang peranan penting dalam penghantaran produk obat ini. Pertimbangan biofarmaseutik dalam merancang bangun produk obat berdasarkan rute pemakaian yang terakhir yaitu produk obat transdermal, di mana produk obat transdermal akan menghantarkan obat ke sirkulasi sistemik melalui kulit. Dapat digunakan untuk pelepasan obat selama beberapa jam atau hari tanpa menimbulkan efek samping
pada saluran cerna. Terdiri dari suatu lapisan pendukung, suatu lapisan obat atau reservoir yang mengandung dosis obat, lapisan pengendali pelepasan, suatu adhesif yang sensitif terhadap tekanan, serta strip pelindung. Lapisan pengendali pelepasan atau biasanya film semi-permeable yang akan mengendalikan laju pelepasan obat serta lama aksi. Lapisan ini penting untuk mempertahankan kontak kulit secara terus-menerus untuk difusi obat melalui kulit. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi kali ini. Sekian materi saya tentang pertimbangan biofarmaseutik pada rancang bangun produk obat. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.